Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kesempatan Ahad pagi hari ini kita masih diberikan keistiqomahan, kemudahan dan juga hidayah untuk menghadiri majelis kita Ahad pagi yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid Jami'ah Hidayah. Salawat dan salam kepada tauladan kita, suri tauladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya menjadi teladan untuk kita semuanya, dan kita berdoa kepada Allah semoga kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah wa a'azzakumullah. Insyaallah kita pagi hari ini kembali membedah, akan bersama-sama belajar tentang ilmu waris, ya, karena kemarin kita belum selesai dan kita akan coba selesaikan bersama Ustaz Muhammad Abu Rifai MH CFP Hafizahullah Ta'ala, yang beliau ini merupakan konsultan waris, konsep waris planning, sertifikasi, ya, finance planner, ya. Beliau ahlinya adalah bab waris, ya. Nanti bagi para jemaah yang ingin bertanya, ya, nanti bisa, ya, kita akan lanjutkan pembahasan. Sebelumnya kita mengenal apa itu ilmu waris, dan beliau sudah hadir kepada beliau Ustaz. Fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Bapak dan Ibu yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah SWT, kita bersyukur pagi hari ini kita masih hidup, karena ada orang yang pagi hari ini mereka sudah tidak hidup lagi, dan kita bersyukur karena hidupnya kita pagi hari ini masih diberi taufik oleh Allah untuk mengisi hidup kita dengan kebaikan. Topik yang diberikan oleh panitia itu aslinya pakai bahasa Jawa gitu kan ya, tapi karena saya nggak bisa bahasa Jawa, jadi saya ganti pakai bahasa Indonesia. Intinya adalah jangan rebutan warisan. Kalau kita mau bedah judulnya gitu ya, jangan rebutan warisan, sebenarnya apa yang dimaksud dengan rebutan gitu ya? Rebutan itu apa bahasa Jawanya kemarin? Oh, rebutan juga, ya sudah. Rebutan itu apa artinya? Yaitu kita mengambil secara paksa. Kira-kira begitu. Apakah yang namanya rebutan itu selalu haram atau tidak? Ada sesuatu yang kita ambil secara paksa karena posisi kita benar dan itu hak kita. Jadi walaupun memang kecenderungannya kata-kata paksa di sini, kalau tadi pilihannya kan cuma dua, yaitu kita itu berhak ambil hak kita. Pernah nggak mengalami posisi ini di mana itu hak kita, dan untuk mendapatkan hak tersebut kita terpaksa harus merebut? Pernah? Pernah ngalami? Apa contohnya? Nah, ada yang nanti yang kita bahas adalah sebenarnya tidak berhak, tapi maksa mau ambil. Nah, yang menjadi permasalahan kalau dibilang jangan rebutan waris ya, itu untuk mereka yang tidak berhak.
Adapun orang yang berhak ketika dia meminta, ketika dia bertanya, ketika dia ngambil, ini jangan dipermasalahin. Nah, sama dalam urusan waris. Kalau memang itu hak kita dan halal, maka kita mengambil itu sah dan tidak berdosa. Dan biasanya memang di masyarakat itu orang yang mau ngambil waris kadang muncul kesan apa Pak? Apa sih kalau bahasa Jawanya gila dunia itu? Apa? Kedunian apa itu? Ya, intinya dibilang kamu ini kok urusan dunia sangat-sangat segitunya dan yang lain. Atau kamu ini kok kerjanya mau ngarep warisan tok gitu. Nah, yang perlu dipahami bahwa apa hukumnya ngarep waris itu apa? Nah, ini harus dipahami dulu supaya nanti tidak keliru. Ngarep waris itu hukumnya halal. Kenapa kok ngarep waris itu hukumnya halal? Ini kita bicara konteksnya ayah dan ibu sudah tidak ada loh ya. Bukan ayah masih ada, ibu masih ada, terus Bu, kapan Bu? Nah, ini nggak boleh, durhaka ya. Ini konteksnya memang ayah sudah meninggal atau ibu sudah tidak ada, berarti ada waris di situ. Sehingga kalau kemudian boleh nggak saya selaku ahli waris ngarep supaya warisan itu dibagi? Jawabannya boleh. Karena warisan itu adalah salah satu sumber kepemilikan harta. Makanya nanti kita bisa punya harta, itu dijelaskan oleh para ulama, sumbernya dua. Kita bisa punya harta karena mendapatkan harta itu dari alam. Ada yang kita mendapatkannya dari manusia. Apa contoh yang dari alam? Bapak-bapak misalkan mancing, Pak. Terus jenengan dapat ikan, halal ndak ikannya, Pak? Tapi jangan di kolam tetangga ya Pak ya. Nah, mancingnya di sungai, mancingnya di laut, itu halal. Terus dapat ikan dijual, dapat duit, halal enggak? Halal. Apalagi yang dari alam, misalkan ada yang punya tambang apa? Material pasir itu, ada yang dari Merapi sini. Itu mereka punya kerikil, pasir, dapatnya dari mana coba? Dari alam, oleh Allah Azza wa Jalla dapat. Dan seterusnya. Walaupun memang yang lebih banyak itu kita dapat dari manusia. Nah, yang dari manusia ini ada yang sifatnya otomatis, ada yang sifatnya pakai akad. Nah, yang otomatis itu adalah waris. Jadi warisan itu nggak pakai akad. Kalau saya ahli waris, kemudian ada pewaris meninggal, maka secara otomatis saya punya hak di situ. Jadi nggak pakai akad. Kalau ditanya apakah warisan itu ada akad, nggak ada. Sehingga kalau ayah meninggal dulu nggak punya pesan apa-apa, ya nggak apa-apa. Ibu meninggal nggak ada titip apa-apa, ya nggak apa-apa. Itu warisannya nanti akan secara otomatis miliknya ahli waris. Kalau yang pakai akad itu terjadi di saat pemilik masih hidup. Apa contohnya? Jual beli dan yang lain. Nah, sehingga kalau ditanya tadi, ngarep waris boleh enggak? Boleh. Ngarep waris itu halal enggak? Halal. Sehingga kalau misalkan, oh ini ayah meninggal, oh ibu meninggal, ada peninggalan mereka, ada rumah, ada sawah dan yang lain, kira-kira misalkan 10M totalnya. Nah, mulai itu berhitung. Kalau saya punya misalkan 22,22%, kira-kira berapa angkanya? Kurang lebih 2,2 M, gitu enggak?
Bener? Iya bener, 22%-nya 2,2 M. Nah, boleh nggak saya ngarep atau nanya kapan ya warisan kita bagi? Kapan ya warisan kita hitung? Itu boleh. Sehingga tidak bisa nanti diperkarakan atau dikatakan kamu ini kok hidupmu mau nanyai waris tok gitu. Ya enggak apa-apa, halal. Atau kemudian dibilang kamu tuh mbok yo kerja gitu loh. Ya saya udah setiap hari kerja gitu. Maksudnya saya enggak males-malesan. Nah, kemudian kalau jadi ini harus didudukkan dulu, jangan rebutan waris itu satu kalimat yang netral, tergantung senjatanya dipakai oleh siapa. Orang yang zolim nggak boleh pakai ini untuk nembak mereka yang mau ngambil hak. Pernah dengar nggak ucapan dari keluarga? Jangan rebutan waris atau yang lain. Itu bahasa yang sebenarnya dia pakai untuk intervensi. Tapi kalau itu ditujukan untuk yang tidak berhak tapi maksa, itu boleh dan benar kita bilang. Kamu tidak berhak, maka jangan maksa mau ngambil waris. Nah, kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan la yahillu malum ri'im muslimin illa biti bin nafsim minhu. Kalau kita mau ambil harta dari orang lain dan itu bukan waris, tapi kita ngambilnya melalui akad, maka ini harus ada saling ridho. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di An-Nisa ayat 29. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Jangan kalian itu ngambil harta sesama kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Kecuali apa? Transaksi jual beli dan yang lain antara din minkum. Ada keridhaan di antara kalian. Apa hubungannya dengan waris? Kenapa kok kita tidak perlu rebutan? Karena sudah jelas ini porsinya berapa, lalu jatahnya berapa. Itu sudah ada aturannya. Sehingga nanti kalau misalkan gitu ya, orang tuanya meninggal, yang meninggal misalkan bapak-bapak, kemudian dia masih ada istrinya, anaknya 5, perempuan semua. Ada yang di sini saudara-saudari perempuan semua? Nah, kemudian si bapak ini memiliki saudara laki. Maka seperti apa aturan warisnya ketika yang wafat ini yang warna biru? Maka yang berhak mendapatkan waris itu adalah istrinya, anak perempuannya 5, ditambah 1 saudara lakinya. Bisa diterima aturan ini? Atau sudah mulai gonjang-ganjing? Ini saya belum buka hitungan loh ya. Maksudnya belum berhitung ini, kita belum berhitung, baru menjawab pertanyaan, laki-laki ini meninggal, bapak ini ndak ada, itu ahli warisnya siapa? Nah, jawabannya ahli warisnya ada 7 orang ini. Nah, itu saja sudah mulai gusar. Di belakang sudah bisik-bisik, kok iso. Nah, sekarang kita lihat hitungannya. Biasanya nanti kalau sudah tahu hitungannya, kok isonya itu makin banyak itu nanti gitu. Nah, ya karena bukan babat ya jadinya. Jadi iso. Memang kalau belum sarapan nih agak beda fokusnya. Baik, kita lihat. Berarti di sini nanti yang akan menjadi ahli waris adalah istri, 5 anak perempuan, terus kemudian saudara laki.
Istri itu jatahnya 1/8 kalau yang wafat punya anak. Anak perempuan kalau lebih dari 1 itu 2/3. Saudara laki nanti dapat sisa kalau ada sisa. Nah, kita koreksi penyebutnya 1/8 dengan 2/3. Berarti penyebutnya ketemu di 24. 1/8 dari 24 3. 2/3 dari 24 16. 3 tambah 16 19. 24 dikurang 19 masih ada sisa 5. Tapi di sini 16 mau dibagikan 5 kan hasilnya tidak bulat. Maka kita koreksi penyebutnya 24 kali 5 jadi berapa? 120. 5 kali 3 15. 5 kali 16 berapa? 9 atau 8? 80. 5 kali 5 25. Berarti nanti kita sampaikan, Bu, jenengan sebagai istri punya 15 potong dari 120. Mbak, jenengan sebagai anak-anak 80 bagi 5 itu masing-masing 16 per 120. Pak, jenengan sebagai saudara laki dapatnya 25 per 120. Sudah kebayang? Nah, kalau kok saya bingung ya pecahannya, misalkan, kita bantu konversi dalam bentuk persen. 15 per 120 itu, Bu, kalau dipersenkan sama dengan 12,5%. Mbak, 16 per 120 lek dipersenkan itu masing-masing 13,33%. Pak, 25 per 120 lek dipersenkan itu adalah 20,83%. Sebenarnya tidak usah rebutan. Kenapa? Karena aturannya sudah jelas. Ini nanti tinggal dicek si bapak yang meninggal ini hartanya berapa. Misalkan hartanya 10 M. Ya sudah, tinggal dimasukkan saja. Kalau harta beliau 10 miliar, berarti istrinya nanti akan punya 15 per 120 dari 10 M. 5 anak perempuannya itu punya 16 per 120 dari 10 M. Saudara lakinya itu sama dengan 25 per 120 dari 10 M. Ya, tinggal kita kalikan, berarti ini nanti dapatnya 1,25 M. Benar ya? Karena 12,5 toh. 15 bagi 120 kali 10 miliar. Ya, benar. Bu, nanti Ibu dapatnya 1,25 M ya, Bu ya. Banyak enggak, Bu? 1,25 M. Banyak. Sebelum nanti ngelihat yang lain. Kita itu merasa bersyukur ketika enggak lirik kanan kiri. Tapi setelah lirik kiri, lirik kanan, nanti jadi enggak bersyukur. Coba yang anak perempuan, Mbak, jatah jenengan itu 16 ya per 120. Itu 1,33 M ya, Mbak ya. Nah, iya ya, alhamdulillah. Nah, Pak, jenengan jatahnya Pak 25 per 120. Ini 2,083 miliar ya, Pak ya. Nah, bisa enggak terima gitu. Sehingga kalau tadi dibilang enggak usah rebutan waris ya, seharusnya itu kalimat yang benar ketika kita tahu, oh ya alhamdulillah jatah saya sekian, bagian saya sekian. Selesai sebenarnya. Tapi pertanyaannya setelah dikasih tahu begini selesai enggak?
Selesai nggak? Belum tentu. Nanti mulai tuh bisik-bisik tetangga. Anggaplah kita husnuzon. Kita husnuzon keluarga ini keluarga yang baik gitu kan ya. Nah, nanti sesama ibu-ibu pengajian, ibu, kok itu ngapain saudara suamimu itu dikasih ya? Ini kadang mungkin keluarganya ini sudah anteng, ini sudah aman ini. Ibu tetangga sebelah rumah datang, gimana bagi warisnya katanya gitu kan, ngerumpi ibu-ibu. Oh itu harusnya nggak dapet itu, kan nggak ikut susah kemarin kan. Nah itu, hati-hati jangan jadi setan bu ya. Ini orang sudah nerima, harusnya dia sudah legowo gitu loh, posisinya sudah. Oh iya, berarti saudara suami saya dapat. Datang tetangga, bisik-bisik dia gitu kan. Nah ini harusnya kan, masuk yo, ini dapetnya 2M ini. Oh itu. Akhirnya karena bisikan tetangga yang nggak sehat tadi, ini mau direbut. Nah itu yang jadi harta haram. Direbut. Oh kamu kan nggak dapet. Biasanya apa yang dipakai pak? Ini kan keluarganya orang Islam nih, manut dia, dicarilah pembenaran. Makanya nanti, oh menurut KUH Perdata, geser ke Perdata dia. Kalau masih ada keluarga inti, tidak akan pernah ada ceritanya selain keluarga inti dapat. Mulai itu cari pembenaran dan yang lain. Nah, sehingga prinsipnya tadi, jangan rebutan waris itu bisa dijalankan kalau kita mau diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Sesimpel itu. Kalau sudah nggak mau diatur, insya Allah ngeyel. Nggak percaya pak? Coba ngeyel, yakin wis. Kalau udah ngobrol sama orang ngeyel, nah, gimana kira-kira? Angel kata ibu-ibu, susah karena dia nggak mau dikasih tahu. Nah, tadi pertanyaannya, boleh nggak misalkan ini menginisiasi? Oh iya, ndak apa-apa, kamu tetap dapat. Misalkan si ibu ini kan sebagai istri dari yang wafat toh, saya kan sebagai istri. Nah, saya mau usul, gitu kan? Boleh, mau usul boleh. Tapi ingat, usul itu tidak wajib diterima. Ya enggak? Jangan muring-muring. Wah, ini usul saya kok enggak diterima, kok enggak didengerin. Lah namanya mau usul. Usul itu kalau disetujui alhamdulillah, kalau tidak disetujui, nah, apa kata usulan ibu ini? Begini saja, biar tidak ribut, kita bagi rata. Nampaknya usulan yang bagus, kan gitu. Tapi sebentar, gimana? Lek bagi rata setuju ndak? 10M loh. Ini orangnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10M dibagi 7 masing-masing. Nah gini saja, kita bagi rata wis. 10M dibagi 7. Nah, biar kita ndak ribut toh. Jadi biar sama-sama enak. Masing-masing dapatnya 1.421.571.429. Nah itu lebih enak, lebih adil, lebih gampang. Gimana? Setuju? Setuju. Bagi mereka yang jatahnya ditambahi. Yang ibu-ibu ini bu, jenengan kalau dibagi rata kan bakal dapat tambahan nih 1,25 ke 1,4, ya kan? Bu, mau nggak? Ya, kalau misalkan nih 1,43 dikurang 1,25 ditambah sekitar 180 juta.
Jatah aslinya ibu cuma 1,25, tapi kita tambahi 180 juta. Mau enggak? Nah, yang ini ditambah itu 1,33. Ini kita tambahin deh 100 juta masing-masing. Yang jadi masalah yang ini, Pak, mau enggak dikurangi dari 2,08 ke 1,43? Dikurangi jatah jenengan 650 juta. Kira-kira apa jawaban Bapak ini? Wah, jangan suuzon, Bu. Kok Ibu langsung bilang ndak mau, piye? Itu suuzon namanya, gitu kan? Nah, bukan harus mau. Lah itu maksa namanya. Coba ditanya, boleh enggak jatahmu kita ambil 650 juta? Tak mikir. Ya itu manusiawi berarti kan. Nah, ini nanti itu pembahasannya di sini tadi. Kita mau ngambil hartanya manusia dengan cara akad. Karena kan kalau secara waris tadi sudah jelas jatahnya sekian-sekian. Selesai urusan waris. Sekarang kita mau minta jatah dia ridho enggak? Ya pokoknya harus ridho. Nah ini enggak bisa pakai pokoknya. Dia jadi begini, kita harus ini ya. Orang itu kadang terpaksa itu karena satu, malu, sungkan, apalagi pekewuh, apalagi takut, apalagi. Nah, ada kadang orang itu dionek-onekkan tuh apa? Dikata-katain gitu. Saya sekarang jadi susah dengan menerjemahkan bahasa Jawa ke Indonesia jadinya. Jadi kalau dibuka penawaran, Pak, ini Pak jenengan aslinya 2.083 juta Pak. Biar adil kita bagi rata ya Pak ya. Jatah jenengan kita ambil 650 juta. Gimana Pak? Setuju enggak Pak? Pahit ini langsung kok nelen itu langsung pahit gitu kan. Nah, bagaimana caranya supaya tidak ada intervensi? Caranya adalah pastikan posisi beliau itu selamat dari rasa malu, rasa sungkan, rasa takut ketika menolak. Sampaikan sama beliau, Pak, ini 2 miliar jatah jenengan halal. Jenengan ambil semua, ini halal barokah guys. Jenengan gak mau ngelepasin 650 juta, enggak apa-apa. Kita gak ada rasa sakit hati, enggak ada apa, ini enggak apa-apa. Halal Pak, bener halal. Nah, dia harus di posisi aman untuk mengatakan tidak. Tapi kalau dari awal dikondisikan untuk menjawab iya, nah ini nggak boleh. Sehingga kasih sama dia 650 juta. Dan nanti kalau dia bilang, oh iya nggak apa-apa, sadarkan lagi dia, Pak, 650 juta itu satu Fortuner loh Pak. Jenengan beli Fortuner baru itu dapat, satu Pajero baru dapat Pak. Avanza bisa 2 baru. Sadarkan dia gitu. Ini bener Pak, jenengan mau ngelepas ini. Oh iya bener, ikhlas saya. Alhamdulillah. Nah, bojone yang tidak ikhlas kata bapaknya kan. Nah, sekarang kalau begitu kita balik ke ibu-ibu. Nah, Bu, gitu kan. Like suaminya jenengan yang posisinya sebagai laki-laki ini Bu. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga prinsipnya tadi apa kata ibu-ibu? Wah,
650 juta itu bisa daftar haji plus loh Pak. Inilah ibu-ibunya baik toh. Nah, lah ibu-ibunya ini, wah 650 juta itu bisa beli kalung, bisa beli gelang, beli anting, cincin. Nah itu. Saya ini udah nikah sama kamu sekian puluh tahun itu enggak pernah itu dibeliin apa-apa. Masa ya ada 650 juta enggak dikasih ke istri itu. Baik. Wallahu alam, itu materinya 30 menit, 29 menit aja gitu ya. Sisanya kita pakai diskusi dan tanya jawab. Silakan. Cek, monggo Bapak Ibu, misalkan ada yang mau bertanya, boleh itu sudah langsung 1, 2, 3. Nah, 3 dulu. Monggo. Yang nanya dapat hadiah? Enggak. Ini hadiahnya ada di belakang saya. Iya. Nah, dapat hadiah Pak Bu, tenang aja. Oh iya. Nanti sisanya buat kupon, kita masih ada. Oh, ada kupon. Ada. Berarti untuk kupon kalau begitu. Gimana? Untuk kupon aja. Oh, kupon aja semua. Iya. Oke. Atau untuk yang nanya? Terserah panitia wis. Terserah panitia. Monggo dari ibunya yang pojok. Ada yang mau bagikan warisan untuk jamaah boleh. Kita fasilitasi. Atau untuk Ustadz tok ya boleh. Tak tompo wis. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan itu adalah bahwa apakah waris yang maksudnya dari pihak laki-laki itu nanti dari semua saudara laki-laki yang dia punya, yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada sebelum, misalnya begini Ustaz, Maksudnya saudara yang dia punya itu gimana Bu? oh bukan, kan tadi si bapaknya yang meninggal, terus saudara laki-laki dari si bapak ini nanti dapat, misalnya saudaranya itu lebih dari satu, itu apakah yang 2M tadi itu dibagi sebanyak saudara laki-laki dari si bapaknya? Oh iya, di sini misalnya 30 saudaranya gitu. Iya sama, tetap. Itu dibagi ke Bener. Sama lah istrinya di sini 4 misalkan. Iya, lah istri ini 4 itu ya bagi 4 itu. Sama. Yang kedua. Terus yang kedua Ustaz, misalnya begini, waktu bapak ibu ini hidup, itu misalnya memang mereka membeli aset-aset yang banyak, terus kemudian pada saat membeli itu istilahnya apa ya, di atas namakan misalnya si ibu yang sana, si bapak yang sana begitu. Tapi sebenarnya itu ibarat kata itu hanya nama, karena pada saat pembelian itu milik berdua gitu, istilahnya mereka patungan berdua gitu. Yang seperti itu, apakah nanti pembagian warisnya itu berdasarkan atas namanya atau dari berdasarkan akad pembelian apa ya istilahnya, karena patungan gitu misalnya begitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik. Salam. Yang pertama, kalau kita bicara status kepemilikan, itu dasarnya adalah beli pakai uang siapa. Ini defaultnya kepemilikan. Walaupun bisa, saya kan tadi tidak beli gula, teh, saya dapat teh enggak? Dapat, dikasih. Jadi jadi kepemilikan itu walaupun kita enggak keluar duit, bisa kadang kita punya. Tapi defaultnya kita itu bisa menjadi pemilik biasanya kalau kita beli. Nah, sehingga kalau tadi misalkan ada aset atau yang lain, pertanyaan pertama adalah belinya pakai uang siapa? Misalkan belinya pakai uang berdua. Misalnya nih ada rumah 500 juta harganya. Nah, 500 juta itu waktu beli misalnya pakai uang suami atau pakai uang istri,
Nah, uang suaminya 200 juta, pakai uang istrinya 300 juta. Sehingga kalau ditanya, rumah ini milik siapa? Milik suami dan istri. Berapa porsi kepemilikan istrinya? 60%. Berapa porsi kepemilikan suaminya? Di situ 40%. Lalu bagaimana jika misalkan rumah ini sertifikatnya atas nama tetangga? Boleh nggak? Boleh kan? Boleh. Nah, Bu, Ibu jawab, rumahnya milik tetangga apa milik suami istri ini, Bu? Nah, tetangga yang dipinjam nama bilang, "Yo milik saya, no." Nah, kan? Ini jangan dipilih tetangga kayak gini nih. Enggak amanah orangnya soalnya. Jadi, sertifikat atas nama siapapun secara fikih ya, itu tidak mempengaruhi kepemilikan sebenarnya. Acuannya secara fikih itu pakai duit siapa. Walaupun kalau dari sudut pandang hukum positif, secara legal formalnya yang disebut pemilik yang namanya tercantum di sertifikat. Tapi kalau secara fikih nanti itu punya siapa? Ya punya orang yang beli. Yang beli siapa? Ya. Makanya ada yang di sini mobilnya lebih dari satu. Itu biasanya untuk menghindari pajak progresif ya. Itu mobilnya pakai nama siapa? Nama istri ini, nama anak nama kakak nama siapa? Itu gitu. Kalau secara fikih ya itu punya kita. Tapi kalau secara pencatatan atau secara hukum positifnya itu nama yang punya sertifikat. Kan tidak bisa kemudian kalau kita beli mobil pakai nama tetangga, terus kata tetangga, "Pak pinjem mobil," karena dia nama BPKB-nya nama beliau kan. Nah, habis itu mobilnya dijual. "Loh Pak, mobil saya mana?" "Loh tak jual kemarin." "Maksudnya gimana Pak?" "Lah kan nama saya." Nah, wah sik Pak, sik gelut gitu kan. Nah, gitu Bu jawabannya. Allahu a'lam. Jadi kalau mau pakai atas nama, ya pastikan yang dipinjam namanya itu amanah. Suami tidak amanah ada nggak? Ada. Beli aset itu pakai duit istrinya dapat waris dan yang lain nama suaminya. Istrinya ninggal, apa kata si bapak? "Loh, ini punya saya," katanya kan. "Bukan warisan ibumu ini," kata dia. "Oh, ini tengok sertifikatin nama saya." Ini ndak amanah beliau. Istri ndak amanah ada nggak? Ya ada. Belinya pakai uang suami semua, begitu suaminya ninggal, "Loh, ini punya saya," kata dia. "Ini bukan waris." Nah, ini enggak boleh. Wallahu a'lam. Dan yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dicontohkan tadi itu kan warisan yang berupa uang sehingga gampang sekali hitungnya. Oh, enggak Bu, ini enggak hanya uang. Iya, maksud saya kalau misalnya yang diwariskan itu berupa benda, tanah atau hewan dan sebagainya, karena itu juga diwariskan meskipun pembagiannya sama. Tapi kalau misalnya rumah kemudian mau diwariskan dijual dulu, apakah bisa? Baik. Kemudian pembagian warisan itu biasanya umumnya kan sesudah yang punya waris itu meninggal. Apakah waktunya itu misalnya pagi ini dimakamkan, apakah malam itu bisa dibagi? Biasanya kan dirasani mau tanahnya mati merah. Tapi mungkin secara agama masih bisa. Baik. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Meninggalnya pagi, malam mau dibagi gitu. Ya. Kenapa Pak? Ini mana dulu yang mau dijawab? Kesini dulu. Jadi kalau tadi Ibu bilang bagaimana jika warisannya itu bukan uang gitu ya, Ibu bisa buat tabel kayak gini, ada nomor, kemudian ada harta.
Jadi nanti bisa dibuat di Excel ataupun di Word atau di mana, manual boleh juga. Intinya didata. Jadi ini fungsinya untuk mendata. Misalkan yang wafat punya rumah, ada 2 rumahnya, berarti rumah 1, rumah 2. Terus yang wafat punya mobil 2 juga, misalnya mobil 1, mobil 2. Yang wafat misalkan punya sawah ada 3, ya tulis sawah 1, sawah 2, sawah 3. Enggak apa-apa ditulis. Didata semua. Apapun nanti misalkan kategori hartanya apa? Sapi misalkan. Oh, ada sapi 5 ekor, tulis sapi. Ada misalkan kambing, tulis kambing. Tapi pastikan yang dikelompokkan itu yang harganya sama gitu loh. Yang mirip ya. Karena sapi itu kan ada yang 1 ekor 20 juta, ada yang 1 ekor 30 juta, kan bisa beda. Ada yang sapi 1 ekornya bisa 100 juta misalkan. Nah, habis itu buat lagi kolom harga. Ini buat taksiran, buat ngasih bayangan. Rumah 1 itu kira-kira harga pasarannya sekarang itu 1 M loh. Lek rumah 2 itu harga pasarannya malah 10 M misalkan. Mobil 1 itu harga pasarannya mung 100 juta. Tapi mobil 2 itu secondnya itu sekarang masih dapat 300 juta. Sawah 1, oh ini 400 juta kira-kira. Sawah 2 itu kira-kira 800 juta. Sawah 3 bisa 1 M. Karena kan namanya sama-sama sawah, bisa lokasinya beda, ukurannya beda dan seterusnya. Baru nanti dimasukkan yang ini tadi 15 per 120, 16 per 120. Ini tadi sampai 5 kan ya. Nah, ya 16 per 120 nya ada 5. Nah, ditulis semua supaya nanti semua pihak itu ini loh jatahmu sekian dan sekian. Terus kemudian ini 25 per 120. Nah, ini dibuka aja datanya. Nah, kemudian misalkan boleh enggak kalau nanti ada yang bilang saya maunya rumah 1 untuk saya. Boleh, kita lihat. Misalkan ini si A, ini si B, si C, si D, si E, si F, si G. Nah, si A bilang rumah 1 mau untuk saya semua. Boleh. Ini kata si A misalkan, Bu, jatah ibu kan tapi di rumah 1 cuma 15. Berarti ibu butuh membeli tambahan berapa menuju 120? 105 per 120. Ibu beli punya si B, si C, D, E, F, G dari rumah 1. Bayari. B punya kamu 16 per 120 dari 1 M ya. Ini tak duiti. Bisa. Rumah 2 misalkan. Ini mau dibeli oleh si G, boleh, atau si F. Berarti si F butuh beli nanti dia 104 per 120. Boleh, tapi faktor kalinya ingat 10 M. Itu teknisnya. Nah, kemudian kalau ditanya tadi, apakah warisan itu harus dijual untuk membagi? Jawabannya, kalau aset yang tidak liquid seperti tanah, sawah, ruko, gudang itu biasanya iya. Karena susah baginya. Makanya nanti di dalam waris kan ada 2 aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas hitung dan yang kedua aktivitas bagi. Nah, jual beli itu di sini di aktivitas membagi. Kenapa? Karena nanti ketika bagi kita butuh distribusi. Kita butuh serah terima. Kita butuh pencairan. Nah, jual beli itu mau dijual keluar boleh, dijual ke dalam boleh. Dijual keluar itu berarti nanti kita cari pembeli. Siapa nih yang mau beli sawah 2? Oh, tawarkan aja lah ke bapak yang ini. Berarti 800 juta kita tawarkan. Tinggal nanti dealnya berapa, bersihnya berapa itu baru kita bagi. Tapi bisa juga dijual ke dalam. Yang membeli adalah salah satu ahli waris. Seperti tadi rumah 1 dan rumah 2 itu kan transaksi jual beli.
cuman pembelinya orang dalam, itu bisa. Nah kemudian tadi pertanyaan yang ketiga, ini kan titik kematian ya, titik nolnya itu ketika ada orang yang wafat, kemudian ini titik 1, hitung, titik bagi 2. Hitung itu kan mengetahui siapa pemilik, kemudian hitung itu mengetahui berapa porsi, dan hitung itu mengetahui berapa persentase. Nah tadi ibu bertanya, ketika terjadi titik nol kematian, ya, menurut syariat berapa lama atau kapan kita bisa bergerak ke titik 1 atau titik 2? Ke titik 1 itu berarti menghitung. Kalau bergerak lagi ke titik 2 berarti sampai ke membagi. Apakah boleh ninggalnya pagi terus malam mau dihitung? Gitu kan tadi ya. Saya kasih contoh yang lebih ekstrim, Bu. Saya kasih contoh yang lebih ekstrim. Wafatnya itu jam 18.00. Kan biasanya nggak langsung dimakamin toh. Nah, malam hari itu daripada suntuk ya kan, jam 21, jam 20.00 dah kumpul wes sini hitung waris. Boleh nggak? Boleh. Jadi kalau ibu bertanya, jeda 2 jam orang ini meninggal, ini kan jam 18 itu kan nanti sudah ada petugas kan, ya, petugas yang memandikan, yang mengurusi pemakaman dan seterusnya. Biasanya keluarga tidak ini, biasanya sudah diuruslah 1 jam 2 jam selesai. Jam 8 malam sudah kumpul keluarga, sudah sini kita kumpul hitung waris. Tapi saya nggak mau datang lah gitu. Jadi kalau ditanya boleh nggak? Jawabannya boleh. Walaupun ini ora umum, ini di masyarakat nggak wajar. Tapi boleh. Ini tidak haram. Jadi kalau kita bicara hukum boleh nggak? Boleh. Nah makanya kalau tahu ini sifatnya orang umum, udah masuk ke kamar rapat keluarga khusus, jangan bocor keluar. Nah, karena apa? Bisik tetangga. Waris piye ya? Hanya boleh. Dan ini kejadian ya. Ini kejadian di dosen saya. Ada salah satu dosen saya waktu saya S1, itu bapak beliau meninggal. Dan malamnya itu, saya nggak tahu ninggalnya pagi atau apa. Intinya di hari yang sama. Benar. Cuman ini tidak bisa dibuat di sembarang orang ya. Nah, kalau orang Sumatera digitu kan biasa, Bu. Jangan buat sama orang Jawa. Nesu nanti. Nah, ibu ini langsung tidak mau makan tuh besok kan. Mutung ibunya gitu kan. Nah, tapi kalau benar-benar gitu. Apalagi misalnya keluarganya jauh dan seterusnya, sehingga besok dia harus balik lagi ke tempat dia kerja dan seterusnya. Boleh, wallahu a'lam. Tapi kalau mau dikerjakan jangan bilang dari saya ya, Bu ya. Nanti wah itu kemarin ada kajian waris itu di Al-Inayah katanya ninggalnya jam 6. Boleh langsung jam 8. Wah, kacau nanti saya. Ini tolong takmir diamankan posisi saya ya. Nanti kadang disalahpahami. Kalau bertanya boleh gitu ya. Tapi sebaiknya kapan itu tergantung kondisi ya gitu ya. Jangan dipahami wajib 2 jam, kacau nanti saya. Wallahu alam. Yang lain. Waalaikumsalam. Minta petunjuk Ustaz, atau mungkin juga sekedar bertanya mengenai orang tua yang masih hidup kemudian menghibahkan beberapa warisan, beberapa hartanya. Kemudian pengalaman saya itu dulu ada
ibu mempunyai harta, ayah mempunyai harta. Bagaimana kalau seorang ayah dan ibu kemudian menghibahkan, waktu itu masih hidup semua, menghibahkan ke anak-anaknya Pak. Kemudian dari hibah tersebut harta sertifikat dari dulunya belum menjadi sertifikat, dan masing-masing anak hidup mempunyai istilahnya ditunjuk, besok bagianmu sini, besok bagianmu sini, besok bagianmu sini, sini dan sini. Bagaimana menurut Pak Ustadz mengenai harta yang dihibahkan kemudian sampai wasiat, bahkan sampai sekarang menjadi warisan? Salam. Baik, yang perlu dipahami dua bagian ini dulu ya Pak ya. Jadi kalau kita bicara warisan itu areanya sebelah kanan. Jadi pasca kematian, karena tidak ada cerita waris itu selalu nanti akan bertanya yang ninggal siapa. Nah, kalau waris itu sifatnya saklek. Kenapa saklek? Karena begini. Yang meninggal, maka kan dia kembali ke Allah nih. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Diri kita itu milik Allah dan kita kembali ke Allah. Allah tidak butuh harta. Harta itu dikembalikan oleh Allah sebagai waris. Nah, begitu masuk sebagai waris, ini kan sudah teritori, sudah domain, sudah areanya Allah. Maka warisan itu yang ngatur siapa Allah. Sehingga bagian ini tidak boleh diotak-atik, Pak. Kalau ini diotak-atik, dia akan head to head, dia akan cari masalahnya dengan Allah. Jadi yang diajak gelut itu Allah. Karena ini areanya Allah, ini domainnya Allah. Jangan diikut campuri. Nggak percaya Pak? Jenengan nanti ke dapur Pak, otak-atik posisi panci, posisi kalau kita, nah terus kemudian begini yang gampang ya. Di dalam neraca itu punya neraca, satu orang punya kotak kepemilikan sendiri di mana. Nah, ini yang perlu diingat, setiap orang. Nah, kemudian satu mayit paham? Jadi kalau ada suami meninggal, ini kasus waris masih hidup, artinya adalah memberikan orang lain. Ini si A selaku pemberi, lalu dia mau pindahkan kepada penerima. Maka hibah itu artinya memindahkan kepemilikan di saat orang ini masih hidup. Artinya pindah dia. Sebelum diberikan ini ya, maka benda itu ada di A. B enggak punya. Tapi setelah dia dipindahkan, dia hilang dari A pindah ke B. Nah, pertanyaannya tadi, ketika ayah menghibahkan, ibu menghibahkan, apakah sudah pindah ke penerima? Kalau itu sudah pindah di saat mereka masih hidup, maka selesai hibahnya. Dan nanti hibah untuk anak itu sama rata. Jadi kalau anaknya 5 ya berhak mendapatkan hibah yang sama. Nah, kemudian yang nanti jadi catatan adalah kalau asetnya tidak bergerak, maka apa buktinya kalau saya sudah memiliki barang itu sudah balik ke nama saya atau minimal ada akta hibah. Kemudian wasiat. Kalau wasiat itu boleh selama tidak melanggar syariat. Wasiat itu simpelnya pesan saat hidup yang dikaitkan dengan kematian. Nanti kalau saya meninggal, kalau saya sudah tidak ada, kalau saya wafat dan yang lain, boleh nggak wasiat? Boleh selama tidak melanggar syariat. Tapi tadi kan ada wasiat yang melanggar syariat. Apa itu? Dia mau otak-atik porsi waris, itu nggak boleh. Jadi dibilang kalau saya tidak ada, nanti yang ini untuk kamu, yang ini untuk yang sini, yang ini untuk anak yang sana, itu tidak boleh. Itu tidak berlaku. Karena wasiatnya dia mau intervensi yang sini, Pak.
variabel siapa dan berapa itu tidak boleh diintervensi. Karena itu domainnya Allah Azza wa Jalla. Akan ada dua kepentingan yang bertolak belakang, kepentingan Allah atau kepentingannya mayit. Karena Allah kan sudah ngeplot, sudah ngatur posisinya di sini, di sini, di sini. Yang dapat ini. Mayit bilang, oh yang harusnya dapat begini. Ini ada dua yang tubrukan. Tinggal siapa yang disuruh ngalah. Kalau kita bilang, udah pokoknya dengarkan ibu, itu bahasa tidak lain, ya Allah tolong ngalah ya Allah. Ya Allah kami nggak mau dengerin. Kira-kira begitu. Itu kenapa secara logisnya yang ini harus diabaikan. Karena kita harus memilih salah satu. Ya simpelnya tadi. Kalau mau dibawa ke dapur tadi, menurut suami posisi kuali yang benar itu harusnya di kanan. Kata ibu-ibu enggak, yang benar kualinya sebelah kiri. Masalah posisi kuali sama panci saja itu bisa ribut. Wallahu a'lam. Cukup? Oh ya, terakhir. Oke, monggo. Bismillah, apa Ustaz ana mau bertanya, bagaimanakah solusi atau langkah terbaik berkenaan dengan ilmu farad ini atau ilmu waris, karena setiap ahli waris yang mau menerima hak warisnya itu ada yang sudah paham, ada yang masih jahil atau bodoh. Apakah perlu untuk mendatangkan dari instansi terkait, yaitu dari kantor urusan agama setempat? Jazakallahu khairan Ustaz. Ini untuk kasus keluarga Bapak. Oh ya. Kalau posisinya untuk keluarga, maka ini untuk orang tua. Orang tua tolong buat wasiat ya. Jadi wasiat itu masih dianggap sakral. Anak-anak itu takut dia kadang melanggar wasiat. Sehingga tolong buatkan wasiat, kalau saya wafat wajib ikut fikih waris. Terserah wis bahasanya piye nanti. Jadi intinya pesan ini harus diulang-ulang dan disampaikan. Kalau saya tidak ada, kalau saya meninggal besok, tolong bagi warisnya ikuti fikih waris, ikuti fikih waris, ikuti fikih waris, ikuti fikih waris. Ini wasiat saya, tidak boleh kalian langgar. Dah, itu kalau kita nggak sempet ngajari ngasih tahu anak-anak. Ini dibunyikan, karena anak-anak itu takut biasanya. Wasiat itu sakral, sehingga manfaatkan kesakralan itu untuk mencegah keluarga dari masalah. Nah. Adapun tadi kalau Bapak tanya, bagaimana kalau ada yang percaya udah kadung meninggal? Nah, itu sudah bicaranya kepercayaan, Pak. Nah, kalau Bapak bilang, apakah bisa nanti? Saya kemarin baru nangani, dia sudah ke MUI Pusat, Pak. Dia dari Jakarta, selagi dari Surabaya. MUI Pusat, tidak selesai, Pak. Jadi kata kuncinya adalah dia percaya nggak sama yang ngomong. Kita itu bisa menjelaskan ke orang kalau dia percaya sama kita, Pak. Kalau dia nggak percaya percuma, Pak. Bapak misalkan mau tak ajari, Pak, Bapak mau nggak saya ajari cara bikin donat yang enak, Pak? Walaupun Bapak nggak bisa bikin donat, tapi insya Allah Bapak nggak mau, karena Bapak tahu saya nggak bisa bikin donat. Nah, jadi prinsipnya tadi bagaimana keluarga ini? Mereka harus ketemu dulu sama orang yang mereka akan dengarkan, baru bisa kita tuang. Jadi gelasnya ini nggak boleh terlungkup, harus terbuka. Nah, itu yang kadang susah. Karena semua orang punya kepentingan, Pak. Bicaranya sudah ego. Ya, itu lebih ruwet. Dan jangan Bapak kira di KUA tok ya, Pak ya, atau itu sudah masuk ke sidang pengadilan, Pak. Enggak selesai, Pak. Sidang tingkat pertama naik lagi banding, Pak. Saya beberapa kali nangani kasus mereka bawa putusan sidang tingkat banding, Pak. Tingkat banding datang. Saya bilang, "Ngapain bawa berkas begini?" saya bilang. Itu udah keluar banyak, Pak, untuk pengacara, Pak. Enggak selesai. Jadi mereka sepakat untuk tidak sepakat. Serius itu, kita sepakat untuk tidak sepakat. Udah putusan sidang, banding, Pak. Ingkrah, sudah. Enggak selesai. Karena tetap kekeh saya maunya begini. Dan tidak bisa dieksekusi, Pak. Karena yang zolim pegang sertifikat. Nah, piye mau dijual, piye mau balik nama. Berangkas dia yang pegang. Apa kata dia? Kalau tidak bagi rata, sertifikat saya bakar. Tidak bagi rata, sertifikat tidak saya kasih. Pilihannya jenengan, Pak. Udahlah bagi rata, yang penting cair. Atau enggak mau saya. Hilang 500 juta saya, hilang 1 M saya. Jadi emang enggak bisa.
Itulah kenapa ini sebagai closing statement penutup ya. Waris itu bisa aman, damai, akur, sentosa kalau variabel takwanya tidak hilang. Serius. Kalau variabel takwanya hilang, Pak, mau udah putusan sidang yang kedua, tidak selesai, Pak. Mau tingkat banding tidak selesai. Sehingga kita sebagai orang tua membunyikan wasiat begini itu tujuannya supaya anak itu takut gitu loh, Pak. Pokok ikuti fikih waris, ikuti fikih waris. Terlepas nanti mereka sekarang belum paham dan yang lain. Kan nggak mungkin Pak, anak yang ngomong Pak. Ini harus orang tua Pak yang ngomong. Kan nggak mungkin anaknya bilang, Bu, ayo Bu belajar fikih waris. Ayo Pak, ini kita. Itu nanti bapaknya mikir, maksudmu piye le gitu kan. Pengen bapak mundang ini gitu Mas. Angel nanti. Sudah, wallahu alam, mudah-mudahan ada faedahnya. Gimana? Wali lagi. Iya, insyaallah kita akan berikan doordash bagi para penanya, dan ini masih ada sisa doordash dan kita tolong takmir panitia untuk memberikan doordash pada tadi yang bertanya Bapak dan Ibu. Dan kita masih ada ujian untuk penutup, Ustaz. Mungkin bisa menyebutkan nomor, kita hitung dulu. Sisa berapa? Oke. Mas. Nomornya sampai berapa polnya? Nomornya 1 sampai 130. 40. Ya. Saya harus sebut berapa nomor? Ini masih banyak, 10. 10. Nomor pertama. 10. Baik, saya mulai dari nomor kecil ya. Nomor kecilnya 6. Terus nomor yang belasannya, nomor belasannya 13. Terus nomor puluhannya 28. Terus nomor yang 30-annya atau yang 50 deh, 51. Terus 73. Terus 98. Sisa berapa itu? Masih nomor 100. Terus nomor 111. Terus 124. Terus 133. Ya, ini dulu. Ada Bapak Ibu? Ada itu Mas. Kurang berapa? Sisa berapa? Ini sisa 1, 2, 3, 4. 10 lagi. Itu kita selesaikan yang ini dulu, Ustaz. Ya, selesaikan dulu. Lagi. Sepuluh nomor pertama sabun Bapak Ibu. Sabun. Sisa berapa? Sisa 8. Sisa 8. Sisa 8. Berarti sudah habis. Baik, nomor kecil lagi di nomor 2. Terus di sini nomor 39. Nomor 48. Terus nomor
Terus nomor 81. Berapa itu sudah? 2, 4, 5 kurang ya. Terus nomor kecil di sini 103. Terus 1, 2, 3, 6, 2 lagi ya. Di sini berarti nomor 130 sudah tadi. Berarti kembali ke angka kecil. Di sini ke 18. Satu lagi. Ini 128. Ya, monggo yang ada nomornya angkat tangan. Ibu, ada? Ya. Masih? Sudah cukup? Ada lagi? Ini kok masih ada? Nomornya yang belum? Atau tidak ada Orangnya? pembelinya? Ada. Tuh 128 tadi bapaknya. Masih ada lagi? Ini masih ada 4 soalnya Bapak Ibu. Nggak ada. Habis kembali ke panitia. Sisa berapa? Oh, masih. Yang belum itu ibunya bener apa enggak nomornya? Ini yang nomornya di layar tapi yang nomornya di layar nih. Yang nomornya di layar tapi belum dapat hadiah nomor itu. sudah semua. Sisa berapa? 5. 5 berarti kita tulis di sini angka 93. Di sini nomornya 19. Kok ini 19, 93. Terus 71. Ini 115. Udah, tambah lagi di sini nomor 1. 1, 2. Udah 5 kan? Iya, ada? Oh, itu ada. Itu bapaknya nomor berapa itu?